Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali melanjutkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada wahyu Allah, sehingga insya Allah kita akan mengkaji salah satu daripada wahyunya, yaitu surat Al-Kahfi. Ya. Tidak lupa menyampaikan ahlan wa sahlan bikum jami'an, baik yang sudah lama bergabung ya, dengan kajian-kajian Balaghatul Quran. Ya. Mungkin bagi yang belum bergabung, yang baru bergabung bisa saja dicita-citakan dulu ya. Suatu saat ada murojaah Balaghatul Quran sehingga yang baru bergabung bisa menikmati ya. Dan pagi hari ini seperti infonya ya, ini baik peserta yang dari angkatan pertama ataupun angkatan berikutnya dan sampai yang saat ini yang terkendala dengan pandemi ini, tapi alhamdulillah panitia berinisiatif untuk mengajak ya, liman sya'a minkum ayyastaqim, ya, mengajak siapa saja yang berminat untuk ingin lebih dekat dengan Al-Quran insya-Allah. Insya-Allah yang akan kita bahas Al-Kahfi ya. Ya, semoga tidak terjebak pada pembatasan waktu ya, baik yang sifatnya pertemuan maupun jumlah pertemuan yang direncanakan 10 ya, tapi jika memang ayat-ayatnya menuntut pendalaman yang lebih ya, maka insya Allah ya bisa kita tambah ya, karena insya Allah istilahnya al-waqtu fi aidina ya, waktu sepenuhnya di tangan kita ya, kita tidak insya Allah tidak ditarget oleh apapun ya, baik sebagai kepesertaan ya, mau ikut insya Allah bagus, nggak ikut juga nggak akan diomelin sama Ustadz Agus atau Ustadz Riswandi ya, nggak juga bakal dikejar-kejar ya, karena pertemuan ini betul-betul mengandalkan liman sya'a minkum ayyastaqim, bagi yang mau ya, mengandalkan faman sya'a dzakarah ya, bagi yang mau bisa ya, faman sya'a takhadha ila rabbih sabila ya. Jadi alhamdulillah ya, di sini baru bergabung 66 ya. Ya, semoga insya Allah terus bertambah saudara-saudara kita yang menginginkan acara ini insya Allah ya. Dari namanya surat ini Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi artinya gua ya. Kalau di surat At-Taubah, gua itu menggunakan kata apa? Al-ghar. Idhuma fil ghari. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jadi apa bedanya Al-ghar dan Al-Kahf? Ya. Jadi
Bagi yang pernah rihlah goa, nah ini bisa tahu ini ya. Antum perhatikan goa itu ada yang sifatnya ya begitu masuk udah langsung antum melihat tempat yang ya relatif luas ya. Pintunya kelihatan ya. Nah, itu disebut al-kahfi ya. Tapi kalau goa itu harus turun dulu ke bawah ya. Baru di dalamnya ada ruangan, bahkan ada yang turunnya pakai tali itu kalau di Jogja itu ya. Nah, itu namanya al-ghar. Ya. Bisa dipahami ya beda al-kahf dan al-ghar. Ya, kalau dalam istilah lain, kalau di surat Al-Hajj ada kata wa bi'rim mu'attalah wa qasrim masyid. Ya. Tapi kalau di Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubb. Ya. Dua-duanya artinya sumur. Ya. Tapi al-jubb itu sumur yang sangat dalam, yang istilahnya kalau orang masuk ke dalamnya nggak kelihatan ya. Dan alami ya, jadi semacam cekungan bumi yang ke dalam. Tapi bi'r itu biasanya dibuat ya, digali. Ya begitulah bahasa Arab memang sangat luas ya. Seperti juga kata hujan ya, kita menggunakan kata al-matar, wa amtarna alaihim matara, menggunakan kata sayyib atau kasayyibin minas sama ya. Kita menggunakan kata ghaith, kita menggunakan kata wabil ya. Semua bermakna hujan tapi semua memiliki kekhasan. Secara tadabbur apa yang diinginkan dengan penamaan Al-Kahfi ya. Karena penamaannya adalah tauqifi. Ya, tauqifi adalah wahyu ya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cukup menarik kata para sebagian masyayikhud dakwah ya. Al-Kahfi artinya goa ya. Memang kenapa harus ditonjolkan menjadi nama surat ya. Maka Allah akan menjelaskan, maka Allah memaksudkan bahwa kepada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah ya, yakinlah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan dakwahnya itu ya, dengan yakin seyakin-yakinnya sedalam mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memenangkan ya hamba-hambanya yang berada di jalannya ya, tariqi ilallah ya, maka Allah bisa memenangkannya dengan sesuatu yang menurut manusia hakir ya. Yang menurut manusia enggak ada apa-apanya. Ya. Siapa yang akan menyangka bahwa Ashabul Kahfi itu kemudian eksis hanya karena goa. Ya, begitulah betapa mudahnya bagi Allah memenangkan hamba-hambanya ya, hanya dengan goa. Fa'wu ilal kahfi. Ya. Jadi yang mengarahkan mereka adalah Allah. Fa'wu ilal kahfi yansyur lakum rabbukum min rahmatihi. Allah akan menyebarkan rahmatnya. Yansyur lakum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah sudah merahmati hamba-hambanya ya, apapun kondisi manusia itu insya Allah beres gitulah ya. Apalah artinya menurut pandangan manusia ya, sebuah goa yang gelap, yang kurang udara, pokoknya segala keterbatasan yang ada dibanding sebuah kamar
ya sebuah kamar di hotel yang ya katakan hotel ala kulli hal ya, hotel istilahnya melati ya, hotel melati dengan hotel goa, mana yang lebih keren ya, ya. Tentu menurut manusia ya hotel melati lah. Tapi ketika sebuah tempat itu diliputi rahmat Allah, yansyur lakum rabbukum min rahmatihi, ya, maka goa itu menjadi sangat keren bagi orang beriman di sisi Allah, ya, dibanding dengan tempat semewah apapun yang tidak menghasilkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang secara umum ya, Al-Kahfi mengingatkan kita peran rahmat Allah ya, dalam kehidupan, wabil khusus dalam kehidupan yang lagi menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Ya. Sehingga dari ayat yang ke-10 kita sudah diingatkan pentingnya rahmat Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya. Jadi dari kata al-kahfi mengingatkan kepada kita ya, jaminan kemenangan Allah itu sesungguhnya sudah teragendakan. Kita hanya dituntut sabar ya, sabar. Kerjain dulu ya. Istilah surat Al-Qalamnya wasbir li hukmi rabbik. Ya. Sabarlah dalam menjalankan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari Al-Kahfi ada rahmat Allah yang syurlakum rabbukum min rahmatihi, dan rahmat itu masdarus sabat. Ya. Rahmat Allah itu adalah sumber kekokohan manusia ya, keistiqomahan manusia baik menghadapi kehidupan pribadinya, kehidupan rumah tangganya, kehidupan sosialnya, sampai ya utamanya kehidupan berdakwahnya di jalan Allah. Ya. Bukankah kita selalu diperintahkan mengatakan ya, Rabbana hablana min ladunka rahmah, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi pentingnya peran rahmat Allah ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Pentingnya rahmat Allah di dalam menjalani kehidupan ini ya. Nah, sehingga kita kuat di dalam menghadapinya di balik ya lemahnya diri kita. Khuliqal insanu dha'ifa ya. Innahu kana zaluman jahula ya. Innal insana li rabbih lakanud, innal insana lafi khusr. Ya. Maka ya, langsung lanjut memahami munasabahnya. Ya, munasabahnya korelasinya dengan surat Maryam. Surat Maryam kemudian akan menegaskan lebih dalam lagi urgensi rahmat Allah dalam kehidupan. Sehingga tidak berlebihan jika disebut suratul Maryam suratul rahmah. Ya. Karena tema rahmat di dalam Maryam itu sampai disebut 16 kali oleh Allah. Ya. Apakah dari awal ayatnya Allah mengatakan zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Apakah di halaman keduanya qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Apakah di kisah Nabi Ibrahimnya
qala inni akhafu ay yamassaka adzabun minar rahman. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghaib. Wa yawma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ya. Nah, karena itu pentingnya ya, walaupun kita sudah diajak ya meningkat dalam arti banyak mempelajari tafsir, mempelajari isinya ya. Namun jangan ditinggalkan ya murojaahnya. Ya. Jangan ditinggalkan murojaahnya baik secara kuantitasnya maupun secara kontinuitasnya, karena terasa akan memudahkan dalam pengkajian tafsirnya. Ya. Insya Allah nggak berlebihan kalau disebut ya hifdzul Qur'ani nisfut tafsir. Ya. Hafalan itu sudah menjadi modal mempelajari tafsir 50%-nya. Ya. Karena bahan bakunya sudah di kepala semua. Ya. Tinggal menjelaskan ya, penjelasan dari ayat itu. Nah, itu jika dipahami ya antara Al-Kahfi dan Maryam. Adapun Al-Kahfi dan sebelumnya Al-Isra ya, ada yang memahaminya ya dua surat ini sama-sama ingin menegaskan pentingnya Al-Quran di dalam kehidupan. Ya. Bukankah di surat Al-Kahfi dari ayat 9 sudah dikatakan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya. Kalau nggak salah kurang lebih 9 kali tema Al-Quran disebut di surat Al-Kahfi. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani liyadhakkaru ma yaziduhum illa nufura wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wala in syi'na lanadhhabanna billadzi awhayna ilaik thumma la tajidu laka bihi alaina wakila illa rahmatan min rabbik. Ini semua Quran. Inna fadlahu al-Quran. Inna fadlahu kana 'alaika kabira. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu Quran. Wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal fa aba aktsarun nasi illa kufura al-Qur'an. Sampai di akhir halaman wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal fama arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira Qur'an wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Al-Qur'an. Innal ladzina utul ilma min qablihi innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim Qur'an la yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ul. Ya. Masuk Al-Kahfi Allah ingin tegaskan lagi ya. Jangan tinggalkan Al-Quran, hidupkan Al-Quran. Quran itu nikmat yang besar. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Quran itu yang harus menjadi perhatianmu untuk disebarkan kepada manusia. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits. Apa makna hadits Al-Quran? Ya. Illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Ya. Apalagi watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida